Tapi sebelum kita menyaksikan video ini, saudara jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, dan juga beri komen. Dan boleh sharekan kemana saja, menjadi berkat buat banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasih, kami sudah di pintu tol ini. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Sabar ya. Saudara, tujuan kami adalah ke Panti Dinas Sosial wilayah Kedoya. Ngapain kami ke sana? Karena beberapa hari yang lalu pelayanan kita, khusus anak jalanan, preman, pemulung, semualah ya, itu dirazia oleh Satpol PP dan sebagian sekarang ditahan di sana. Dan ini kita mau membebaskan mereka dari tahanan itu. Doakanlah supaya Roh Kudus bekerja sehingga para petugas-petugas dinas sosial itu bisa membebaskan mereka, karena saya tahu betul di sana juga itu hampir mirip-mirip di penjara juga ya, sengsaranya saudara. Oke, kita lanjutkan terus perjalanan ini. Kita sudah sampai ke ini dinas sosial. Kita lihat tuh, no pungli no uang, no pungli no uang. Coba lihat, no pungli no uang ya. Kita sudah sampai. Kita akan masuk untuk melihat anak-anak jalanan yang ditangkap beberapa waktu yang lalu oleh Satpol PP gabungan dengan dinas sosial. Kita cari parkiran dulu. Di sini boleh tidak ya? Saya kurang tahu. Ini kayak penjara juga, hampir mirip nih. Ya, hampir mirip penjara juga nih. Nah, kita di sini aja parkirannya. Saya rasa sudah cukup lah ya. Saya nggak lihat spot ya. Ya. Mau kunjungi orang? Maksudnya mencari kunjung ya. Atas nama siapa dan? Liontin, ada Liontin berapa orang? 3 orang ya? Yang dituju panti mana dan? Hah? Wanita atau? Ada pria, ada sini di handphone dia. Kalau wanita kan juga kita. Oh gitu. Panti. Oh. Wanita. Iya, yang Senin lalu kalau nggak salah. Oh ya. Mana nih? Ya? Mana ini? Mau kunjungan, ntar saya lihat namanya, lupa. Liontin sama saudara saya yang satu, Liontin satu. Seperti ya. Yang lalu ya, Senin ini, Senin yang lalu. Bisa lihat ada fotonya Pak? Oh, fotonya nggak ada, namanya aja Liontin aja. Saya nggak simpan fotonya soalnya. Liontin ini bukan perempuan, ini laki nih. Laki. Murtadi laki. Usianya? Usia Liontin ini paling 23 kayak. Hari Senin kemarin Pak, Senin tanggal berapa? Bukan. Senin kemarin tanggal 15 Pak. 15 ya? Oh, kemarin baru. Bukan iya. Kok Senin kemarin. Ini Senin kemarin 15, bukan Senin yang lalu lagi. Senin yang lalu yang dirazia Senin kapan? Senin lalu. Tanggal berapa? Tanggal berapa waktu itu? 8 Pak. Tanggal 8 ya? 8 Pak. Tanggal 8. Oh ya, ini satu ini. Ini ya kan? Iya. Ntar saya video call ya, saya video call dulu. Murtadi kan? Murtadi. Iya. Bentar. Murtadi ini kan? Oh iya. Iya. Iya Pak. Oh iya. Ada Pak? Ada. Liontinnya? Iya Pak. Itu Murtadinya kan? Iya. Oke. Liontinnya? Liontinnya. Ada yang Murtadi doang. Hah? Murtadi doang. Aprilion bukan
Aprilion kan? Coba lihat namanya. Aprilion, ya salah ibu. Nah, ya Aprilion. Satu lagi kan si itu kan, siapa namanya itu? Yang anaknya si apa lupa, Matahari ya, lupa saya ya. Iya. Iya, banyak kali pun keluarga susah. Wahyu. Iya. Murtadi sama Matahari. Tunggu dulu saudara. Tunggu. Ini. Itu udah. Saudara, kami sudah di kantor dinas sosial nih. Jadi di dalam juga ada kamar-kamar, kami lihat tuh seperti tahanan juga ya. Itu ada kamar-kamar saya lihat. Nah, kami tunggu di luar karena yang bersangkutan anak jalanan yang ditahan sedang dipanggil. Jika kau berlutut di hadapan Tuhan, maka kau akan berdiri di hadapan manusia. Oh, bagus nih, bagus. Ini. Ya udah, nanti. Ya itu si Suwadi, si apa nama Suwadi, si saya lihat dulu di HP. Yang mana sih? Itu Suwadi Murtadi ya. Yang ini keluarga nama lupa. Oh, yang di masjid. Iya. Terus yang siapa? Ya, Aprilion. Murtadi, Matahari, Bayu itu. Yang kejadian Senin. Nanti kalau udah pulang. Jadi pengurusannya harus seperti ini. Iya, prosedurnya seperti itu. Nggak bisa dia punya KTP kita jaminin gitu aja. Ya, bisa. Kita buat surat keterangan. Keterangan jaminan saya lah. Saya jaminin dia kalau terjadi apa-apa. Prosedurnya seperti itu, Pak. Ya ngerti saya. Memang harus seperti ini, nggak bisa nanti tetap dirubah-rubah. Jadi kalau misalkan nanti untuk pajak aja, nanti pun kalau misalkan Bapak nggak urus kita pulangkan juga. Tapi sesuai aturan Perlinas kan maksimal 30 hari. 30 hari. Maksimal. Kalau tidak diurus Pak, gitu loh, tetap kita pulangkan, gitu. Kan bisa maksimal itu kan? Ya kan tambah menyulitkan dinas sosial. Enggak lah Pak, sudah dianggarkan. Gitu. Bukan, mereka di sini kan juga apa artinya mereka di sini cuma tidur sama olahraga doang kan? Ya iya sih Pak. Nah, kan efek jerah kalau bisa setelah pulang ya jangan diulangin lagi seperti itu, gitu loh Pak. Gitu. Aim Rahman. Oh ya. Ya Allah, saya bersyukur ketemu Aim Abdurrahman atau Asep. Aim Abdurrahman Asep ini butuh kuasa mujizat yang darimu ya Allah. Ya Allah, kuasamu dinyatakan atas hidupnya sehingga dia betul-betul dapat menikmati kerajaan Allah, menikmati kuasa Tuhan sehingga hidupnya mengalami perubahan. Hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Selain kebutuhan ekonomi, pasti juga dia lebih membutuhkan yang namanya keselamatan kekal. Kami percaya amal saleh kami terbatas. Amal saleh kami tidak mungkinlah bisa menebus dosa kami karena begitu sedikitnya amal saleh kami. Dan dosa-dosa itu tidak mungkin bisa ditebus oleh amal saleh kami. Dan Tuhan tidak mungkin bisa disogok oleh kebaikan-kebaikan. Kami butuh yang namanya hidayah, anugerah, keselamatan darimu Yesus Tuhan. Selamatkan. Aku bersyukur karena dia sudah menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Biarlah keselamatan yang dari Yesus dia alami dalam hidupnya, dan dia tegar teguh dalam melewati hari-hari ini, dan dia tidak takut dengan tantangan. Sekalipun mungkin nanti di lain waktu ada orang yang mungkin mengatakan, wah kamu percuma kalau ikut Tuhan, percuma hidup benar. Tapi dia tetap tegar, dia tetap ikut Tuhan dan percaya bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada jalan keluar dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Saudara semua yang punya hati misi, mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metode-metodenya, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.